Maka saya kemudian meyakini bahwa yang terjadi di Trans 7 itu bukan ketidaksengajaan. Trans 7 provokasi tentang pesantren. Tidak boleh ada penghinaan. Trans 7 pecat pegawai imbas kecaman terhadap tayangan Expose Unsensor yang dikecam kalangan santri dan kiai. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Masih seputar tentang Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo ya guys. Nah, semakin hari kok semakin seru dan semakin panas ya guys. Kali ini Gus Miftah angkat bicara nih guys. Nah, bagaimanakah pendapat dari Gus Miftah ya guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Kaya Lirboyo niku santri-santri ini Cil. Nggih. Mbah Yai Said Agil Sirot. Nggih, leres. Orang sekaliber itu kok masih dilecehkan. Maka saya kemudian meyakini bahwa yang terjadi di Trans 7 itu bukan ketidaksengajaan, tapi Trans 7 sudah disusupi oleh jihadis takfiri yang suka mengkafirkan dan menyalahkan orang Islam yang lainnya. Loh, apa ya meleh? Sumbang santri itu seperti apa? Contoh kayak ning Buduran Sidoarjo gitu. Nggih. Ana pondok rubuh langsung dihajar habis-habisan. Padahal nyuwun sewu, sekian banyak bangunan yang dibangun oleh arsitek juga roboh. Contoh pendopo Brebes baru dibangun 3 tahun menghabiskan miliaran, katanya arsitek, nyatane ambruk. Tapi lucunya apa? Lah sing ambruk pondok diketik habis-habisan, tapi yang ambruk pendopo kabupaten gak ada sing bengok satupun. Itu artinya apa? Mereka bukan sentimen kepada bangunan, tetapi sentimen kepada pondok pesantren. Gini apa mboten? Apakah hanya gara-gara itu kemudian kita menghilangkan rasa hormat kita kepada pondok pesantren? Apa ora edan Cil? Pak Kiai iki mung duwe Mercy rego 100 juta. Di framing. Mercy-nya anyar baru kembruan bangunan. Ada lagi kemudian anggota DPR yang mengatakan apa? Izin pondok pesantrennya bisa kita cabut. Nyuwun sewu, pondok Buduran itu pondok sepuh, melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari, melahirkan Mbah Wahab Hasbullah. Sumbangsihnya untuk negara ini jelas. Sementara oknum anggota DPR yang mengatakan seperti itu, belum ada sumbangsihnya untuk negara ini, kecuali hanya merepotkan bangsa dan negara ini. Kok kebangetan ngoten maksud kula? Nggih ngapunten para kiai niki. Cangkem kula iki lak ngomong niku rada atos soalé. Mergo jajal percil aku dadi emosi. Lah kowe ngalir ana sing dikeplaki ya. Ya Allah. Maka nyuwun sewu, Sayyidina Ali ketika dikatakan Sayyidina Ali niku dikatakan apa? Ana Madinatul ilmi wa ali abwabuha. Nabi mengatakan aku adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Saking pintere Sayyidina Ali. Sampai dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, kalau seandainya ada nabi setelah aku, maka Sayyidina Ali itu layak menjadi seorang nabi karena pintere Sayyidina Ali. Diakui oleh kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, ana abdun man allama. Maka nyuwun sewu nggih, membungkuk ke pacar dibilang romantis, membungkuk kiai dibilang feodalis. Ngasih hadiah pacar dibilang so sweet, ngasih hadiah kiai-kiainya dibilang nyari duit. Effort ke pacar dibilang perjuangan, sementara effort kepada kiai dibilang perbudakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka nyuwun sewu Pak, kula niku nulis ngeten. Yang terjadi pada Pondok Lirboyo hari ini nyuwun sewu para kiai ini, impactnya itu tidak hanya kepada Lirboyo yang dilecehkan, tapi pesantren secara umum. Coba jenengan bayangkan, sekali Mbah Yai Anwar Mansur saja mereka lecehkan, apalagi kiai-kiai yang lain. Nggih napa mboten? Ini perlu dijaga marwah para kiai ini Bapak Ibu. Mila kula nyuwun sewu, kenapa kok sekarang saya itu membatasi jadwal pengajian? Wong-wong rasa ngundang kula, mong siji loro. Saniki ngundang kula ngaji ra perlu ngragati, saya datang sendiri. Karena saya kemudian merasa ini saatnya saya untuk berkhidmah kepada para jamaah. Ojo mau curigai wae ngundang Gus Miftah larang, nyatane aku malah bayar percil.
Sing ning ngene iki sing bayaran mung percil. Soalnya ya rupane kaya kotak infak kuwi mau. Mas, rupamu mengo, Mas. Ora masalah ya. Aku tok sing bayaran. Jadi demikian guys ya, memang kalau kita meneliti sejarah nih guys, mayoritas dari mereka itu kan kebanyakan dari para ulama guys ya, para santri gitu guys, yang berjasa besar dalam memperjuangkan dan membangun negeri tercinta kita ini guys. Jadi ya sudah sepatutnya kita itu ya menghormati jasa-jasa leluhur atau jasa-jasa para ulama gitu guys ya. Nah itu tadi ulasan pendapat dari Gus Miftah ya guys. Nah sekarang kemarin ada sebuah demo ya guys ya, tempatnya di Lumajang. Mereka menuntut agar Trans 7 itu diboikot. Nah bagaimanakah cerita atau berita selengkapnya guys? Mari kita saksikan guys. Cabut izinnya Trans 7. Provokasi tentang pesantren. Tidak boleh ada penghinaan. Acara apa Mas rame-rame di sini? Kami di sini Aliansi Santri Sekabupaten Lumajang, tentu sebagaimana isu yang sudah jadi bahan nasional hari ini adalah menuntut Trans 7. Supaya diboikot, ditutup bila perlu, karena sudah merendahkan martabat kiai dan juga pondok pesantren. Yang di Lumajang? Yang di Lumajang ini Agus Gemoy. Pemilik akun mulut netizen. Lah ya itu tidak merasa bersalah masih membela diri, mengatakan bahwa dirinya benar dan tidak bersalah. Gitu. Nah, makanya jelas sudah tidak tahu nyantri beliau ini. Gitu. Enak aja Pak. Jebloskan. Blokir akunnya. Oh gitu ya. Blokir akunnya. Biar enggak tuman. Oke, terima kasih. Siap. Nah demikian tadi daerah Lumajang ya guys. Mereka bergabung aliansi santri gitu guys ya, menuntut keadilan agar Trans 7 diboikot ya guys. Nah sekarang ada beberapa massa dan gabungan santri mendatangi langsung kantor Trans 7 ya guys, menuntut dalang dibalik acara itu guys. Nah bagaimana selengkapnya, mari kita saksikan guys. Izin ketua membacakan nama-nama yang tadi. Ini saya ulangi sekali lagi, habis itu tidak ada sampai orang-orang yang datang kita nggak lanjut. Ya. Pertama, penasihat program Ati Nur Wahyuni. Ada atau tidak dulu? Ada nggak? Ada lagi tugas. Di mana? Di sini. Tugas. Baca dulu. Sebut. Kita cari. Bentar. Nomor 2, Susi Liwanarung. Ada nggak? Ada Maida. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Orang yang bertanggung jawab, penanggung jawab. Ada di sini nggak? Ada nggak? Ada. Oke, yang ketiga, Andi Hairil dari keluar lagi. Herianto. Ada dipanggil. Ada. Panggil. Apa keluar juga? Herianto. Masa semuanya tugas, Pak? Saya belum jawab. Ya, oke. Panggil. Oke, Bapak, lanjut. Sigit Wahyana. Ada nggak? Ada orangnya. Ada. Pak, kalau ada. Pak Soper. Ada nggak Sandika? Di majalah Bapak. Ada Martika. Bapak. Oh iya, betul. Ada Sandika. Maksudnya seperti saya selesaikan dulu. Ada Sandika. Ada. Ivan Kuswanda. Airos Hadi. Dwi Putri. Dia dari PH. Guswe Alfaj. Ini paling penting penulis naskah. Sampai ketemu cari tuh. Ada nggak? Alamat PH Sandika. Frank Herlando, Radena, Ida Asna, Didi, Oki, Eka, Dewi. Rahmat Mas. Hari ini tolong dipastikan mereka di sini karena mereka tampil masalahkan ya. Bapak, silakan tuh. Jadi demikian nih guys, masa beserta para santri mendatangi kantor Trans 7 ya guys, agar supaya
yang dibalik acara tersebut itu dikeluarkan gitu guys ya. Nah sekarang bagaimanakah pendapat dari Trans7 sendiri untuk klarifikasinya guys, sikap atas Trans7 guys. Mari kita saksikan guys selengkapnya guys. Trans7 pecat pegawai imbas kecaman terhadap tayangan Expose Unsensor yang dikecam kalangan santri dan kiai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan pihak Trans7 pada Rabu 15 Oktober saat kantor tersebut digeruduk para pendemo yang mengecam tayangan tersebut. Dari keterangan tertulis tersebut, pihak Trans7 meminta maaf atas tayangan Expose Unsensor yang dianggap telah melecehkan kiai dan santri khususnya dari Pondok Pesantren Lirboyo. Maka sebagai bentuk tanggung jawab atas tayangan tersebut, Trans7 pun memecat para pegawai dari rumah produksi yang membuat konten tersebut, serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut. Selain itu juga pada tanggal 15 Oktober 2025, Trans7 telah melakukan silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Trans7 juga mohon maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang Nah itu demikian tadi klarifikasi dari Trans7 ya guys. Mereka memecat pegawai-pegawai yang terlibat dalam acara tersebut ya guys. Jadi acara tersebut itu permanen ditiadakan guys, gitu guys. Kemarin yang disampaikan oleh Trans7 sendiri ya guys. Nah sekarang bagaimanakah pendapat kamu tentang ini semua guys? Nah tulis komentar di kolom komentar ya guys. Oke, jumpa lagi dalam acara selanjutnya ya guys. See you next time guys.